Dalam kehidupan modern yang serba terhubung ini, kita hidup di antara lautan perbandingan yang tidak pernah surut. Setiap kali membuka layar ponsel, dunia memperlihatkan parade kesuksesan yang tampak tanpa celah. Wajah-wajah bahagia, pencapaian besar, kehidupan yang seolah sempurna. Media sosial menjelma menjadi etalase pencapaian, tempat di mana setiap orang memajang versi terbaik dari dirinya. Namun, di balik layar yang penuh cahaya itu, banyak hati yang redup oleh rasa tidak cukup. Aku pernah terjebak di dalamnya, dalam pusaran perasaan bahwa aku selalu tertinggal dari orang lain, bahwa usahaku tidak berarti apa-apa di tengah gemerlap keberhasilan mereka. Aku mulai menyadari bahwa dunia digital tidak pernah benar-benar memperlihatkan kenyataan. Ia hanya menampilkan potongan kecil dari kehidupan seseorang, fragmen yang telah disaring, diedit, dan dipoles agar tampak sempurna. Sementara di baliknya, setiap orang tetap memikul pergumulan, rasa takut, dan kegagalan yang jarang mereka tunjukkan. Kesadaran itu datang tidak mudah. Butuh waktu lama untuk menerima bahwa kesuksesan tidak bisa diukur dari seberapa sering aku mendapat pengakuan publik, seberapa banyak pujian yang kudapat, atau seberapa tinggi pencapaian orang lain di sekitarku. Sukses yang sejati tidak selalu tampak di permukaan. Terkadang, ia justru tumbuh diam-diam di balik kerja keras yang tak terlihat. Aku belajar untuk menundukkan pandanganku dari layar dan mulai melihat diriku sendiri dengan lebih jujur. Setiap orang punya waktunya, punya jalan yang berbeda. Tidak ada gunanya memaksakan langkah hanya karena takut tertinggal. Aku memahami bahwa perbandingan yang konstan hanya mencuri ketenangan dan menumpulkan rasa syukur. Maka kini, aku memilih fokus pada prosesku sendiri. Sekecil apapun hasilnya, aku memilih untuk menghargai setiap kemajuan. Meski perlahan, karena setiap langkah yang jujur adalah bagian dari kesuksesan yang sesungguhnya, aku pantas untuk sukses. Bukan karena aku lebih baik dari orang lain, tetapi karena aku berani bertahan dan terus berusaha di tengah dunia yang gemar menilai dari tampilan luar. Aku pantas sukses karena aku belajar menaklukkan rasa tidak cukup yang selama ini mengurung potensiku. Aku tidak lagi berlari mengejar validasi yang fana. Aku berlari menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Dan di sanalah, di titik penerimaan itu, aku akhirnya menemukan makna sejati dari kata cukup. Cukup berusaha, cukup berproses, dan cukup percaya bahwa aku memang pantas untuk sukses. Dalam perjalanan hidup ini, aku seringkali terjebak dalam definisi sukses yang dibentuk oleh pandangan dunia. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa sukses adalah memiliki pekerjaan bergengsi, penghasilan besar, rumah megah, dan gaya hidup yang mewah. Dunia modern menanamkan standar yang begitu tinggi, seolah kebahagiaan hanya dapat dicapai ketika kita memenuhi kriteria yang disusun oleh masyarakat. Namun, semakin aku tumbuh dan menyaksikan berbagai realitas kehidupan, aku mulai menyadari bahwa definisi tersebut tidak selalu membawa kedamaian. Banyak orang yang tampak berhasil di mata dunia, tetapi kehilangan diri mereka sendiri di tengah pencapaian yang gilang gemilang. Aku pun bertanya dalam hati, apakah itu benar-benar makna dari sukses yang sejati? Aku kemudian mulai memahami bahwa sukses sejati bukanlah tentang seberapa tinggi aku berdiri dibandingkan orang lain, melainkan seberapa dalam aku mengenal diriku sendiri. Dunia modern seringkali memaksa kita untuk berlari cepat, tanpa memberi ruang untuk berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Aku menyadari bahwa mengejar impian orang lain tidak akan pernah membawa kepuasan. Ketika aku berusaha hidup sesuai ekspektasi sosial, memilih jalur karier yang dianggap aman, membangun citra yang sesuai dengan standar umum, aku justru kehilangan arah. Aku hidup bukan sebagai diriku, melainkan sebagai bayangan dari keinginan orang lain. Sukses versi dunia kerap tampak megah, namun rapuh di dalam. Ia mudah runtuh ketika pujian berhenti, ketika sorot perhatian berpindah, atau ketika tekanan datang tanpa henti. Maka aku memutuskan untuk menulis ulang definisiku sendiri tentang sukses. Bagi diriku, sukses adalah ketika aku mampu hidup dengan integritas, tetap jujur pada nilai-nilai yang kupegang, dan tetap berbahagia meski langkahku berbeda dari kebanyakan orang. Sukses adalah ketika aku dapat bangun setiap pagi dengan hati yang tenang, bukan dengan beban untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Aku kini tidak lagi mengukur keberhasilanku dari jumlah harta, jabatan,
atau pengakuan publik. Aku mengukur sukses dari kemampuanku untuk terus bertumbuh, belajar dari kegagalan, dan tetap berbuat baik di tengah kerasnya dunia. Aku mengukur sukses dari keberanianku untuk memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi jujur terhadap panggilan hatiku. Dunia mungkin tidak memahami pilihanku, tetapi aku tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Aku pantas untuk sukses, bukan karena aku memenuhi standar dunia, tetapi karena aku berani menciptakan standarku sendiri. Aku pantas sukses ketika aku memilih ketulusan di atas pencitraan, makna di atas kemewahan, dan kebahagiaan sejati di atas pengakuan semu. Sebab, pada akhirnya, sukses sejati bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain, melainkan tentang merasa damai di dalam hati sendiri. Dan di titik itu, aku tahu bahwa aku telah benar-benar meraih kesuksesan yang paling murni, sukses versi diriku sendiri. Hidup di tengah arus kehidupan kota modern seringkali terasa seperti berlari tanpa garis akhir. Setiap hari dimulai dengan kesibukan yang menuntut dan diakhiri dengan kelelahan yang tidak pernah benar-benar usai. Di antara deru kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan lampu kota yang tidak pernah padam, aku kadang merasa kecil, terhimpit oleh ekspektasi, dituntut untuk terus produktif, dan diharuskan tampil kuat di tengah persaingan yang semakin ketat. Tekanan hidup urban tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Rasa takut gagal, keinginan untuk diakui, dan kecemasan untuk tidak tertinggal. Semua itu berpadu menjadi beban yang tak kasat mata, namun terasa nyata setiap kali aku menarik napas di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Aku pernah berpikir bahwa hidup di kota besar adalah lambang kemajuan dan kesuksesan. Disinilah peluang terbuka, disinilah impian bisa diwujudkan. Namun seiring waktu, aku menyadari bahwa di balik gemerlapnya ada keheningan batin yang sering tak disadari. Banyak orang berjalan cepat, tetapi tidak tahu kemana arah yang sebenarnya mereka tuju. Banyak yang bekerja keras, namun kehilangan makna dari apa yang mereka perjuangkan. Aku pun nyaris terseret dalam pusaran yang sama, mengejar sesuatu tanpa benar-benar tahu mengapa. Tekanan itu kadang membuatku nyaris menyerah. Ada hari-hari ketika dunia terasa terlalu berat, dan aku bertanya-tanya, apakah perjuangan ini sepadan? Namun di titik-titik itulah, aku mulai menemukan kekuatan sejati. Kekuatan untuk bertahan. Aku belajar bahwa sukses di dunia modern bukan hanya tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi tentang kemampuan untuk tetap waras, tetap berdaya, dan tetap hidup dengan hati yang utuh di tengah tekanan yang terus menghimpit. Aku belajar untuk menghargai momen-momen kecil, secangkir kopi di pagi hari, langkah kaki menuju tempat kerja, atau percakapan singkat yang membuat hati terasa hangat. Aku juga belajar untuk menerima bahwa tidak apa-apa untuk melambat. Dunia mungkin menuntut kecepatan, tetapi keberhasilan sejati tidak selalu datang dari siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling konsisten dan mampu menjaga dirinya sendiri di sepanjang perjalanan. Di tengah tekanan hidup urban, aku menemukan bahwa keseimbangan adalah bentuk kesuksesan yang paling langka dan paling berharga. Mampu bekerja keras tanpa kehilangan diri, mampu bermimpi tinggi tanpa mengabaikan istirahat. Itulah seni bertahan di zaman modern. Kini aku memahami bahwa tekanan bukan musuh, melainkan pelatih kehidupan. Ia mengasah ketangguhanku, menguji komitmenku, dan mengajarkanku untuk tetap tegar. Bahkan ketika dunia tampak berputar terlalu cepat, aku pantas untuk sukses karena aku tidak menyerah. Meski dihimpit oleh tuntutan yang berat, aku pantas sukses karena aku belajar menari di bawah tekanan, bukan tenggelam olehnya. Di tengah kehidupan kota yang riuh dan keras, aku tetap memilih untuk melangkah, perlahan tapi pasti, menuju kehidupan yang tidak hanya penuh pencapaian, tetapi juga penuh makna. Ada masa dalam hidupku ketika pikiran sendiri menjadi musuh terbesarku. Aku terlalu banyak berpikir, terlalu sering menimbang, terlalu takut akan segala kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dalam dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan ini, overthinking menjadi penyakit yang diam-diam menjangkiti banyak orang. Kita diajarkan untuk merencanakan segalanya secara sempurna, untuk menghindari kesalahan, untuk tampil tanpa celah. Namun, tanpa kusadari, obsesi terhadap kesempurnaan itu justru mengekang langkahku. Aku terjebak dalam pusaran ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik,
Setiap keputusan menjadi beban, setiap langkah terasa berat, karena pikiranku selalu sibuk membayangkan kegagalan yang mungkin menanti. Overthinking adalah jerat halus yang menguras energi tanpa hasil nyata. Aku merasa lelah, bukan karena banyak bergerak, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi. Dalam diam, aku belajar bahwa pikiran bisa menjadi alat yang tajam. Ia bisa membangun, tapi juga bisa melukai jika tidak dikendalikan. Dunia modern dengan segala distraksinya memperparah keadaan. Media sosial membanjiri kita dengan perbandingan. Berita menanamkan kecemasan, dan ekspektasi sosial membuat kita takut untuk salah melangkah. Namun, pada akhirnya aku sadar bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada hidup tanpa keberanian untuk mencoba. Perubahan tidak datang tiba-tiba. Aku mulai melatih diriku untuk berpikir seperlunya, bukan berlebihan. Aku belajar bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian alami dari proses menuju sukses. Aku mulai mengubah cara pandangku dari bertanya, bagaimana jika gagal? Menjadi, bagaimana jika berhasil? Setiap kali rasa takut itu datang, aku mengingat bahwa tidak ada pencapaian besar yang lahir dari zona aman. Semua orang yang sukses pernah merasakan keraguan yang sama. Namun bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Aku mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah, meski ketakutan itu ada. Aku berlatih untuk mempercayai proses, bukan hanya hasil. Aku mengizinkan diriku gagal, karena kegagalan adalah bukti bahwa aku berani mencoba. Aku belajar berbicara lebih lembut kepada diri sendiri, menggantikan kritik dengan dukungan, menggantikan kecemasan dengan keyakinan. Setiap langkah kecil yang kuambil adalah kemenangan melawan pikiranku sendiri. Kini aku tahu bahwa overthinking tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi bisa dijinakkan. Ia bukan lagi tembok yang menghalangi, melainkan cermin yang mengingatkanku untuk lebih sadar dan terarah. Aku pantas untuk sukses karena aku tidak lagi dikuasai oleh ketakutanku. Aku pantas sukses karena aku memilih untuk melangkah, meski pikiranku kadang berbisik tentang kegagalan. Dalam setiap langkah yang kuambil dengan keberanian, aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk overcome, bukan sekadar overthink. Dan di sanalah aku benar-benar merasa hidup. Saat aku menaklukkan pikiranku sendiri dan mulai percaya bahwa aku memang pantas untuk sukses. Di zaman ini, kecepatan menjadi ukuran keberhasilan. Dunia modern memuja hasil yang segera terlihat, karier yang melesat, kekayaan yang datang cepat, dan popularitas yang bisa diraih dalam semalam. Segala sesuatu berlomba untuk menjadi instan, seolah nilai dari sebuah pencapaian hanya ditentukan oleh seberapa cepat kita mencapainya. Namun, semakin lama aku menjalani hidup, semakin aku sadar bahwa tidak semua hal yang cepat itu baik. Ada kedalaman yang hanya bisa diperoleh melalui proses panjang. Ada kekuatan yang hanya bisa dibangun melalui waktu dan kesabaran. Aku sering melihat bagaimana banyak orang kehilangan makna dalam perjalanannya. Mereka berlari kencang, mengejar kesuksesan dengan terburu-buru, hingga lupa menikmati prosesnya. Ada yang menyerah di tengah jalan, karena hasilnya tidak datang secepat yang diharapkan. Ada pula yang mengorbankan integritas demi jalan pintas menuju puncak. Aku tidak menolak kemajuan, namun aku belajar untuk tidak terjebak dalam ilusi kecepatan. Sukses sejati bukanlah tentang seberapa cepat seseorang tiba di tujuan, melainkan seberapa kuat ia mampu bertahan saat jalan menjadi sulit dan panjang. Budaya instan menipu dengan cara yang halus. Ia membuat kita merasa gagal hanya karena kita belum mencapai apa yang orang lain sudah raih. Ia mendorong kita untuk membandingkan, bukan memperbaiki. Namun aku memilih untuk berjalan perlahan, dengan langkah yang mantap. Aku percaya bahwa setiap proses membutuhkan waktunya sendiri. Seperti pohon yang butuh musim untuk tumbuh kuat, manusia pun perlu melewati masa-masa sulit agar akarnya tertanam dalam. Aku mulai memahami bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan bentuk keteguhan yang paling berharga. Ketika aku menolak budaya instan, aku juga belajar menghargai kerja keras yang tidak terlihat. Aku belajar bahwa setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap kegagalan kecil adalah bagian dari pondasi yang membentuk ketangguhan. Aku tidak lagi tergoda oleh pencapaian cepat yang rapuh. Aku ingin sukses yang kokoh, yang tidak mudah roboh ketika badai datang. Proses yang lambat memberiku ruang untuk tumbuh dengan bijak,
untuk memahami arah yang kutuju. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih matang, kini aku sadar, keberhasilan yang bertahan lama selalu lahir dari ketekunan dan waktu. Tidak ada jalan pintas menuju makna. Aku pantas untuk sukses, karena aku memilih menempuh jalan yang jujur dan sabar. Bukan jalan yang cepat, tetapi kosong. Aku pantas sukses, karena aku menghargai setiap langkah kecil yang kuambil, meski belum mencapai garis akhir. Dalam dunia yang serba tergesa, aku memilih menjadi seseorang yang teguh. Aku tahu bahwa hasil besar membutuhkan waktu, dan aku bersedia menunggunya sambil terus bekerja. Sebab, pada akhirnya, sukses yang tumbuh perlahan adalah sukses yang akan bertahan lama, kuat, tulus, dan penuh makna. Di dunia yang menyanjung produktivitas tanpa henti, aku pernah percaya bahwa bekerja tanpa jeda adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Aku menumpuk ambisi setinggi langit, menolak istirahat, dan memaksa diri untuk terus bergerak. Bahkan ketika tubuh dan pikiranku mulai lelah. Dalam pikiranku kala itu, berhenti berarti gagal. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa ada harga mahal di balik semangat yang berlebihan itu. Harga yang dibayar dengan kelelahan batin, hilangnya semangat, dan rasa hampa yang perlahan menelan kebahagiaan. Itulah yang disebut burnout. Kelelahan yang tidak hanya menguras tenaga, tapi juga mencuri makna dari setiap hal yang dulu aku cintai. Aku masih ingat masa ketika aku bekerja, seolah dunia akan runtuh jika aku berhenti sejenak. Setiap hari adalah daftar panjang pekerjaan yang harus diselesaikan, target yang harus dicapai, dan harapan yang harus dipenuhi. Aku menumpuk tanggung jawab, tanpa memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Hingga akhirnya, aku mencapai titik di mana semua yang dulu terasa menyenangkan, berubah menjadi beban. Aku tidak lagi bersemangat saat bangun pagi, tidak lagi merasa puas, meski telah mencapai banyak hal. Tubuhku lelah, pikiranku kosong, dan jiwaku seperti kehilangan arah. Saat itu, aku mengerti. Kesuksesan yang dicapai dengan mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi bukanlah kesuksesan yang sejati. Aku mulai belajar kembali tentang keseimbangan, sesuatu yang tampak sederhana, namun begitu sulit dijaga di tengah ambisi besar. Aku belajar bahwa istirahat bukanlah tanda kemalasan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Aku mulai memperlambat langkah, bukan karena menyerah, tetapi karena ingin berjalan lebih jauh. Aku mulai memahami bahwa bekerja keras tidak berarti harus terus menyiksa diri. Ada perbedaan antara disiplin dan pengabaian terhadap kebutuhan diri sendiri. Dari proses itu, aku menemukan makna baru dari kata berhasil. Sukses bukan lagi tentang seberapa banyak yang bisa kucapai, tetapi seberapa damai aku menjalaninya. Aku tidak lagi ingin menjadi seseorang yang sibuk tanpa arah, yang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Aku ingin menjadi seseorang yang seimbang, yang tahu kapan harus berjuang, dan kapan harus beristirahat. Dalam keseimbangan itu, aku menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Aku mulai menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu garis akhir. Kini aku memahami bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari ambisi yang membakar, melainkan dari keseimbangan yang memelihara. Aku pantas untuk sukses, karena aku tidak lagi memusuhi diriku sendiri. Aku pantas sukses, karena aku belajar menghormati tubuh dan jiwaku, sebagaimana aku menghormati mimpiku. Aku tidak lagi menolak istirahat. Aku memeluknya sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju tujuan yang lebih besar. Sebab, hanya dengan keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan batinlah aku bisa terus melangkah, tidak dengan terbakar, tetapi dengan cahaya yang stabil dan penuh arti. Kegagalan, sebuah kata yang begitu sederhana untuk diucapkan, namun begitu berat untuk dijalani. Tidak ada manusia yang ingin gagal, tetapi setiap orang, cepat atau lambat, akan merasakannya. Aku pun demikian. Dalam perjalananku mengejar kesuksesan, aku telah beberapa kali tersandung, jatuh, bahkan kehilangan arah. Awalnya, aku menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, seolah semua usahaku tidak berarti. Aku merasa malu, kecewa, dan hancur oleh pandangan orang lain yang mungkin menilai bahwa aku tidak cukup mampu. Tapi di saat-saat paling gelap itulah aku belajar bahwa kegagalan bukanlah tanda bahwa aku lemah, melainkan undangan untuk menjadi lebih kuat. Kegagalan seringkali datang tanpa peringatan,
Ia hadir di saat aku merasa paling siap. Ketika aku berpikir bahwa segalanya sudah kuatur dengan sempurna. Namun hidup, dengan segala misterinya, selalu punya cara untuk mengajarkan kerendahan hati. Di balik runtuhnya rencana, aku mulai melihat sisi lain dari perjuangan. Bahwa jatuh tidak selalu berarti kalah, melainkan bagian alami dari perjalanan menuju keberhasilan. Tidak ada orang besar yang tidak pernah gagal. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka memaknai kegagalan itu. Ada yang berhenti dan menyerah, ada pula yang menjadikannya batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Aku memilih yang kedua. Aku mulai belajar melihat kegagalan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang tidak bisa kutemukan dari keberhasilan. Ia mengajarkanku untuk lebih sabar, lebih bijak, dan lebih mengenal diriku sendiri. Saat aku gagal, aku dipaksa untuk meninjau ulang langkahku, memeriksa niatku, dan menata ulang strategi yang kujalani. Di situ aku menyadari bahwa kegagalan bukanlah jalan buntu, melainkan petunjuk agar aku berbelok ke arah yang lebih tepat. Luka yang dulu kurasakan kini menjadi pengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi juga pernah bangkit. Bangkit bukan perkara mudah. Ia memerlukan keberanian untuk mengakui bahwa aku pernah salah, dan kerendahan hati untuk memulai lagi dari awal. Namun setiap kali aku bangkit, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku yang sebelumnya tidak kusadari. Aku belajar bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa sering aku menang, tetapi dari seberapa sering aku berani mencoba kembali setelah kalah. Aku tidak lagi takut gagal, karena aku tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses. Ia bukan akhir dari cerita, melainkan bab penting yang membuat kisah hidupku lebih bermakna. Kini, aku tidak lagi menyesali masa-masa ketika aku terjatuh. Aku justru bersyukur pernah melaluinya. Karena tanpa kegagalan, aku tidak akan pernah memahami arti ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Aku pantas untuk sukses, bukan karena aku tidak pernah gagal, tetapi karena aku tidak berhenti saat gagal. Aku pantas sukses karena aku menjadikan setiap luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Kegagalan telah mengubahku dari seseorang yang takut mencoba, menjadi seseorang yang berani berjuang, meski tahu kemungkinan gagal selalu ada. Sebab pada akhirnya, sukses bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh, tetapi siapa yang selalu memilih untuk bangkit kembali. Di dunia modern yang penuh ambisi ini, aku tumbuh dalam lingkungan yang sering kali mengajarkan bahwa untuk sukses, seseorang harus mengalahkan orang lain. Seolah-olah hidup adalah perlombaan tanpa akhir, dan hanya mereka yang paling cepat, paling kuat, serta paling unggul yang berhak disebut berhasil. Aku terbiasa mendengar kalimat seperti, "Jangan mau kalah, harus jadi yang terbaik." Atau kesempatan itu hanya untuk yang paling tangguh. Lama-kelamaan, aku pun hidup dengan pandangan bahwa orang lain adalah pesaing yang harus dikalahkan, bukan sesama manusia yang bisa diajak tumbuh bersama. Namun, seiring waktu, aku menyadari bahwa pandangan semacam itu justru menimbulkan kelelahan batin yang tak terukur. Karena dalam dunia yang semakin saling terhubung, aku tidak sedang berkompetisi, melainkan berkolaborasi. Aku mulai melihat bahwa kesuksesan yang sejati tidak pernah tumbuh dalam isolasi. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berhasil sendirian. Di balik setiap pencapaian besar, selalu ada tangan-tangan lain yang membantu, mendukung, dan memberi semangat. Ketika aku berhenti melihat orang lain sebagai ancaman, aku mulai menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan. Dunia modern memang sering menanamkan pola pikir individualistis, mendorong kita untuk tampil unggul di atas yang lain. Namun aku belajar bahwa nilai sejati dari keberhasilan bukanlah tentang seberapa tinggi aku berdiri dibandingkan orang lain, tetapi seberapa banyak aku dapat mengangkat orang lain agar ikut berdiri bersamaku. Aku belajar menghargai koneksi, hubungan yang tulus, bukan relasi yang dibangun semata karena kepentingan. Dalam setiap pertemuan, setiap kerjasama, dan setiap percakapan, aku mulai menemukan makna baru dari kata berhasil. Sukses tidak lagi kuartikan sebagai kemenangan pribadi, melainkan keberhasilan kolektif yang memberi manfaat bagi banyak orang. Ketika aku berbagi ilmu, memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar, dan berkontribusi dalam komunitas, aku merasakan kepuasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar memenangkan persaingan. Aku menemukan bahwa membangun koneksi berarti membuka diri terhadap kesempatan yang lebih luas. Kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda. Persaingan memang bisa memacu semangat,
tetapi kolaborasi menciptakan keberlanjutan. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang berdiri sendirian di puncak keberhasilan, dikelilingi oleh kesepian dan ketidakpercayaan. Aku ingin menjadi seseorang yang tumbuh bersama, yang sukses tanpa menjatuhkan, yang berani berbagi tanpa takut kehilangan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi oleh ego dan kepentingan, aku memilih untuk menjadi jembatan, bukan tembok. Aku percaya bahwa semakin banyak aku memberi, semakin banyak pula yang akan kembali padaku dalam bentuk kebaikan dan kesempatan. Kini, aku memahami bahwa kesuksesan yang sejati bukanlah tentang menjadi yang terbaik di antara banyak orang, melainkan menjadi versi terbaik dari diriku di antara mereka yang juga berjuang. Aku pantas untuk sukses karena aku tidak menjadikan orang lain sebagai lawan, melainkan sebagai teman seperjalanan. Aku pantas sukses karena aku memahami bahwa dengan saling terhubung, kita bisa mencapai hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai sendirian. Di tengah dunia yang gemar berlomba, aku memilih untuk membangun. Dan dalam setiap koneksi yang kutanam dengan ketulusan, aku tahu aku sedang melangkah menuju kesuksesan yang lebih manusiawi, lebih bermakna, dan lebih abadi. Di era modern yang serba cepat ini, aku sering melihat banyak orang yang tampak berhasil dari luar. Pekerjaan mapan, penghasilan besar, gaya hidup terjamin. Namun di balik semua itu, mereka menyimpan kekosongan yang sulit dijelaskan. Dunia modern telah menjadikan kesuksesan sebagai simbol status, bukan sebagai perjalanan makna. Kita dibesarkan dalam sistem yang menilai manusia dari hasil, bukan dari hati, dari pencapaian, bukan dari nilai. Aku pun pernah terjebak dalam arus itu, mengejar kesuksesan demi pengakuan, tanpa benar-benar tahu untuk apa aku berjuang. Hingga suatu titik, aku menyadari bahwa keberhasilan tanpa makna hanyalah kemewahan tanpa jiwa, berkilau, namun hampa. Setiap pagi, aku berlari mengejar waktu, berpacu dengan target, mengukur hari-hariku dari seberapa banyak yang bisa kucapai. Tapi pada malam hari, ketika semua kesibukan berhenti dan hanya keheningan yang tersisa, muncul pertanyaan yang tak bisa kuhindari. Untuk apa semua ini? Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang, sebab di balik ambisi dan prestasi, ternyata aku kehilangan sesuatu yang lebih penting. Rasa tujuan. Aku mulai sadar bahwa sukses yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kumiliki, melainkan tentang seberapa besar arti dari apa yang kulakukan. Hidup modern sering membuat kita terasing dari diri sendiri. Kita mengejar pencapaian demi memenuhi ekspektasi, bukan karena itu benar-benar mencerminkan panggilan hati kita. Kita bangga ketika dipuji, namun kehilangan arah ketika tak lagi mendapat sorotan. Aku perlahan belajar bahwa makna hidup tidak bisa ditemukan di luar diri, melainkan di dalam ketulusan, dalam kontribusi, dalam niat baik yang melandasi setiap langkah. Aku mulai bertanya, apa yang bisa kuberikan, bukan hanya apa yang bisa kudapatkan. Dari pertanyaan itulah, sedikit demi sedikit, kekosongan itu mulai terisi. Aku belajar untuk bekerja bukan hanya demi hasil, tapi demi manfaat. Aku ingin kesuksesanku menjadi sesuatu yang membawa kebaikan, bukan sekadar kebanggaan pribadi. Aku ingin keberadaanku meninggalkan jejak, bukan hanya angka di rekening, tapi juga kebaikan yang menyentuh hidup orang lain. Di tengah dunia yang sibuk mengejar materi, aku ingin menjadi seseorang yang membawa makna, seseorang yang mengingatkan bahwa sukses tanpa hati hanyalah kesia-siaan yang dibungkus indah. Kini aku tahu bahwa menghadirkan makna tidak berarti harus melakukan hal besar. Terkadang, makna hadir dalam hal-hal sederhana, dalam senyum yang tulus, dalam membantu tanpa pamrih, dalam keputusan untuk tetap jujur di tengah godaan dunia yang penuh kepalsuan. Aku pantas untuk sukses, karena aku memilih untuk tidak kehilangan arah di tengah hiruk-pikuk modernitas. Aku pantas sukses, karena aku tidak hanya ingin hidup lama, tetapi juga ingin hidup dengan berarti pada akhirnya. Makna adalah napas dari setiap keberhasilan. Tanpanya, kesuksesan hanyalah kerangka kosong yang mudah runtuh. Aku tidak ingin menjadi sosok yang hanya dikenang karena prestasi, tetapi karena nilai. Aku ingin setiap langkahku meninggalkan arti, setiap perjuanganku menginspirasi, dan setiap keberhasilanku membawa cahaya bagi orang lain. Di tengah dunia yang kian sibuk mengejar pencitraan,
Aku memilih mengejar keutuhan, sebab bagiku, kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang membawa makna di setiap langkah menuju ke sana.